Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Widi Winanto Aryawan dari Yogyakarta ingin menyampaikan urun rembuk terkait dengan VTube. Saudara sekalian, saya berterima kasih atas segala respon komentar yang ada di video-video saya. Apalagi sekarang tanpa saya duga viewernya sudah mencapai lebih dari 5.000 sebagai sebuah channel baru yang isinya baru 4 video, ya pantas untuk disyukuri. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan urun rembuk saya terkait VTube. Ini khususnya menjawab, merespon dari komentar-komentar yang ada di channel saya. Saya ingat dulu ketika saya ngaji, guru saya pernah berpesan atau mengingatkan, nanti dalam perjalanan hidup kalian akan menemui 4 golongan orang. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya, artinya orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ini contohnya diantaranya adalah orang-orang alim yang mengajar gitu ya. Nah, dia tahu bahwa dirinya tahu bahwa dia tahu gitu ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ya, orang yang tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Siapa mereka? Ya, di antara contohnya orang ini adalah orang yang sebenarnya dia alim, bacaannya banyak, wawasannya luas, tapi dia selalu merasa bodoh, merasa kurang, masa itu nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kalau dia mendapatkan satu informasi atau inputan, dia mandu-mandu, ya memang begitu, iya memang begitu gitu. Karena dia ilmunya udah ngerti, cuma dia butuh dirangsang dari luar untuk menggali apa yang ada di hatinya atau di otaknya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Makanya dia belajar, bertanya. Karena dia tahu, saya nggak ngerti ya. Kemudian dia bertanya. Nah, kemudian kelompok yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yaitu orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini kelompok yang empat ini merepotkan memang. Wong dia itu tidak tahu tapi dia itu tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu. Nah, saudara sekalian, pengantar ini saya sampaikan karena di antara komentator itu ya ada 4-4-nya itu. Ya, orang yang memang sejak awal dia memang sudah berilmu sehingga begitu membaca atau melihat video saya dia langsung mengomentari, "Ya, Ustadz, saya setuju," gitu ya. Oh, orang ini udah ngerti itu. Ya, ada juga yang tadi kelompok kedua, ya. Yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang sebenarnya tahu kemudian dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Begitu diberitahu, ya saya ingat ya. Ya memang begitu gitu. Artinya sudah connect dengan apa yang ada di benaknya, pengetahuan yang ada di dirinya. Dan kemudian ada di antara mereka karena memang betul-betul dia tahu, dia akan menanyakan, "Ustadz, bagaimana kalau begini-begini? Bagaimana kalau begini-begini?" Nah, saya akan berikan jawaban panjang lebar terkait pertanyaan dia. Ya. Nah, ini yang keempat ini yang kadang susah ini ya. Kenapa? Rajulun la yadri. Orang yang tidak tahu. Wala yadri. Tapi dia tidak tahu
annahu la yadri, bahwa dia tidak tahu. Mereka tahu-tahu langsung menyerang saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok, dengan memamerkan ilmu yang dia miliki gitu. Saya begini, saya begini, saya begini. Menurut saya begini, begini ya. Saya menurut dia akan bicara panjang lebar, saya jawabnya pendek-pendek gitu. Nah, saudara sekalian, saya sudah 8 bulan di VETUB. Sejak bulan Juli, 8 bulan. Anda bisa bayangkan dalam 8 bulan itu saya sudah berinteraksi dengan begitu banyak member VETUB dengan berbagai keadaannya. Ya, nanti saya akan ceritakan di video yang lain bagaimana keadaan orang yang saya bertemu dengan saya dalam 8 bulan itu. Nah, karena saya sudah 8 bulan itulah, ada juga yang komentar bahwa apapun yang saya lakukan karena saya sudah dibutakan oleh VETUB gitu. Ya. Pantas ya. Dibutakan oleh VETUB. Jadi kalau saya membela, menjelaskan VETUB itu tidak haram, VETUB itu begini loh ya. Kalau dilihat dari syariat Islam tuh begini ya, tentu dari wawasan saya gitu ya. Nah, komentarnya ke pribadi, bahwa Anda sudah dibutakan oleh VETUB. Maaf, dalam 8 bulan saya belum pernah menjual VIP walaupun 5 gitu ya. Artinya apa? Dalam 8 bulan saya tidak pernah menjual atau mendapatkan uang cash dari VETUB. Jadi kalau saya dibutakan oleh VIP itu oleh VETUB itu dengan alasan apa, saya kira perlu dipertanyakan. Ya, saya tidak buta. Saya ingin menempatkan sesuatu di posisi yang sebenarnya, sesuai dengan wawasan saya bahwa VETUB paling tidak sampai detik sekarang ini saya tidak mendapati ada unsur syariah yang dilanggar. Ya. Ini tentu didasarkan kepada pemahaman saya terhadap 2 hal. Yang pertama, saya sejak awal memang memiliki pengalaman dan pernah belajar tentang ekonomi Islam. Ya, mikroekonomi syariah, makroekonomi syariah, sejarah pemikiran ekonomi Islam, kemudian fikih muamalah, saya sudah belajar itu semua. Begitu muncul VETUB, saya koneksikan apa yang dilanggar oleh VETUB terkait dengan pemahaman saya terhadap syariah ini. Dan saya tidak mendapatkan ada pelanggaran. Nggak ada pelanggaran tuh. Baik dari sisi prakteknya maupun dari sisi orang-orang yang aktif di VETUB itu biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang, mohon maaf, ada yang mengkritiki karena saya menyebut sebagai haters. Karena ada ormas Islam yang membahas tentang VETUB haram, ya, dan tentu dia bukan haters itu atas nama ormas Islam di satu web milik ormas itu. Baik, saya meralat ya, enggak semuanya haters, oke. Mereka sebutlah kritikus, orang yang mencoba mencari kebenaran yang hakiki bagaimana kedudukan VETUB. Nah, saya beritahu sekarang, baiklah saudara sekalian, para ustadz, para penceramah, terkait dengan hukum VETUB ini. Andaikan saudara memiliki pemahaman yang selevel bahkan lebih tinggi dari saya dalam hal ekonomi Islam, bagus. Ya, bagus, tidak masalah buat saya. Tetapi ketika saudara menghukumi VETUB berdasarkan pemahaman yang minimalis seperti itu, maka Anda terpaksa harus berhadapan dengan saya sambil saya harus mengatakan Anda tidak mengenal VETUB. Ya, dengan kata lain saya ingin mengatakan Anda tidak berhak menghakimi sesuatu muamalah kalau Anda tidak paham tentang muamalah itu. Bayangkan sekarang, VETUB ini kalau diibaratkan gajah, Anda itu melihat telinganya saja. Anda menghukumi telinga habis-habisan, padahal dia masih punya
tubuh, masih punya kaki, masih punya belalai, masih punya ekor. Anda berkutat tentang bentuk kipasnya si telinga gajah itu. Saya jelaskan berkali-kali tentang ini gajah loh. Bentuknya itu ada belalai, ada tubuh. Enggak, ini tuh tipis, kibet-kibet seperti kipas. Akhirnya debatnya sesuatu hal yang tidak produktif karena apa? Pemahaman yang timpang antara Anda dengan saya dalam hal fetubnya, bukan dalam hal syariahnya. Ya kan? Sehingga ya saudaraku, para ustadz, para penceramah, jangan menghukumi satu muamalah kalau Anda tidak cukup memiliki pemahaman tentang muamalah itu. Dalam hal ini fitur. Ya, karena kalau itu Anda lakukan, Anda itu seakan-akan membuat satu spesies sendiri. Kemudian spesies yang Anda ciptakan itu Anda hukumi. Oh, spesies ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Habis itu hasil menarik hukum terhadap spesies baru ciptaan Anda itu Anda beri judul inilah hukumnya fetub. Pada spesies baru itu sama sekali bukan fetub. Bukan. Ada di antara komentator tuh sudah panjang lebar, sudah korespondensi dengan saya, tanya jawab, komentar jawab itu. Diakhiri dengan sebuah kalimat, dia bilang bahwa fetub itu ketika ke exchange counternya itu ya, ke EC-nya itu, dia sudah memotong VP milik penjualnya. Dan kemudian VP yang sudah dipotong itu, potongannya itu dibagi-bagikan kepada para leader. Yang itu menunjukkan sebuah ciri dari mekanisme piramida Ponzi yang diharamkan. Oh, begitu dia menjelaskan seperti itu, saya bilang, Anda tidak kenal fetub dengan saya sudahi diskusi kita. Diskusi untuk menarik hukum itu dalam posisi membahas muamalah yang sama-sama kita paham. Itu yang akan kita diskusikan. Tapi kalau ini pemahamannya sudah salah, kita berdiskusi spesies yang berbeda atas satu muamalah. Nah, makanya saya nggak mau melanjutkan. Ya, kita sedang berdebat antara telinga gajah dengan gajah, nggak pernah akan ketemu karena pemahaman dia terhadap gajah baru sebatas telinga. Nah, saudara sekalian, termasuk yang ada di webnya Ormas Islam itu. Jadi, tolong dicermati secara utuh. Sekali lagi, saya 8 bulan di veto. Insya Allah saya memiliki kemampuan yang memadai dalam batas-batas tertentu untuk menjelaskan veto. Ya, andaikan tadi ekonomi Islamnya pemahamannya sudah sejenis akad, kemudian ada pagar-pagar tentang tadlis, tagrir, riba, baik najas, maisir, ikhtikar, sama, itu semua sama, pelajarannya sama. Tapi ketika berbicara veto, Anda di level mana gitu? Kalau tidak di level yang sama, kita sedang berbicara spesies yang berbeda dan tidak bisa dihukumkan itu kepada veto. Di antara komentator itu ada yang menyebut bahwa para vetubers ini sebagai para pebisnis yang melakukan kedzaliman. Bahkan ada yang menyebut kasar, para maling. Ya, saya sebetulnya sedih gitu ya. Entah kalimat ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan emosi, saya tidak tahu. Begini saudara, andaikan vetubers atau membernya vetub ini zalim kepada orang, ya, saya dianggap zalim ketika menjual VIP ke orang. Ya, orang itu seakan-akan membeli satu valuta palsu, oleh maksud valuta palsu. Ya, kepada orang itu. Berarti saya menjual sesuatu yang tidak real gitu. Berarti saya sudah mendolimi dia. Andai saya benarkan kalimat Anda, ya, saya mendolimi satu orang itu. Ya, saya mendolimi satu orang itu. Walaupun sebenarnya tidak benar.
Dia membeli atas keinginan dia sendiri, dan dia membeli karena merasa mendapatkan manfaat dari apa yang akan dia bayar itu. Artinya tidak ada paksaan. Nah, sekarang Anda sambil mengucapkan orang lain dolim, Anda sedang mendolimi fetub. Anda sebut VTubers itu maling, pelaku dolim, pebisnis haram itu. Siapa itu VTub itu? Sebuah komunitas yang di dalamnya ada ribuan bahkan jutaan umat muslim dan non muslim di dalamnya. Anda bayangkan, yang Anda zolimi adalah jutaan orang yang menjadi member dari VTub. Ada sebut jutaan orang itu sebagai maling, sebagai orang dolim, sebagai pebisnis haram. Pada sampai terakhir kemarin, ketika dari Satgas Waspada Investasi ditanya, apakah sampai sekarang sudah ada laporan orang yang dirugikan oleh VTub? Jawabnya, tidak ada satupun. Tidak ada satupun orang yang melaporkan dirinya telah dirugikan oleh VTub, dan Anda tetap berteriak VTub sebagai menipu, VTub sebagai dolim, VTub sebagai haram. Anda bagaimana cara mikirnya? Nah, oleh sebab itulah makanya saya sampaikan, sebelum Anda para penceramah, para ustadz ya menghakimi VTub, kenalilah VTub dulu dengan baik supaya Anda tidak mendolimi VTub, tidak mendolimi jutaan orang yang sudah aktif di VTub ini. Mereka orang-orang yang ikhlas, mereka orang-orang yang ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk berayatnya, untuk pesantrennya, untuk organisasinya, dan begitu banyak manfaat yang sudah mereka rasakan. Kemudian Anda mendolimi mereka. Ya. Saya dalam 8 bulan ini ya, ada 4 kelompok yang sudah saya temui. Ya. Nanti saya uraikan lebih detailnya di video yang lain. Yaitu orang yang main VTub atau jadi VTubers itu tanpa memiliki modal. Ya. Jadi dia masuk tanpa punya uang atau tidak memiliki modal untuk beli VIP. Jadi dia betul-betul berjalan tanpa harus fast track gitu. Tapi ternyata dia relasinya banyak sehingga dia memiliki banyak referral. Yaitu kelompok 1, ideal ini ya. Orang yang nggak keluar modal uang, kemudian referralnya banyak. Yang kedua adalah orang yang sebaliknya, dia itu punya modal tapi nggak pandai cari referral. Referralnya nggak nambah-nambah karena memang dia terseok-seok untuk meyakinkan orang. Ya, dia sendiri kesulitan di dalam teknis VTubnya, daftarnya, registrasi dan sebagainya, nggak bisa jelaskan ke orang. Akhirnya dia pakai modal. Nah, kemudian yang ketiga ini ya sempurna ini apa? Dia memang punya modal, ya punya modal untuk fast track. Kemudian dia sendiri relasinya banyak, referralnya banyak gitu. Dan kemudian yang keempat adalah orang yang modal nggak punya, referral juga nggak punya gitu. Dan itu saya sebut contohnya ke saya sendiri. 8 bulan saya bronze saja juga belum gitu. Artinya kalau ada tuduhan macam-macam ke saya tentu membantahnya. Memang saya sudah kaya dengan VTub, enggak lah. Ya, tapi saya mengenal VTub dan tahu ekonomi Islam. Saya koneksikan dan kemudian saya mendapati sampai detik sekarang saya tidak melihat ada unsur yang haram atau melanggar syariat yang dilakukan oleh VTub. Ya. Jadi 8 bulan bronze belum, paket bintang tertingginya ya bintang 2, itu pun baru 1 gitu. Ya, saya tahu oh begini ya. Saya tahu betul apa kebutuhan kesabaran, ketekunan yang dituntut kalau kita dalam posisi seperti itu. Cari member baru nggak bisa, modal juga nggak punya. Dan kemudian kita telateni 8 bulan posisinya seperti itu. Ya. Dan
Makanya kalau kepada para pencela yang melemparkan kata-kata yang tidak simpatik gitu ya, saya sedih gitu ya. Untungnya saya, walau saya bermodal banyak, sudah beruntungnya banyak, saya akan hebat sekali ya membela diri karena saya merasa sudah mendapatkan puluhan juta rupiah dari VTube. Saya enggak kok. Ya, saya ini sabar tetap nonton iklan dari 0,3 VP sampai sekarang sehari dapat 6 VP. Enggak apa-apa ya. Makanya saya lebih menjiwai terhadap VTube ini karena saya pelaku di level bawah gitu. Ya, mungkin banyak di antara anggota masyarakat saya masih lumayan bisa bicara gitu ya. Kadang-kadang di forum saya masih bisa menjelaskan bagaimana cara registrasi, nunggu verifikasi. Ya, saya masih bisa bicara seperti itu. Banyak di antara para VTubers itu bahkan dia sendiri ketika daftar saja tertatih-tatih, apalagi harus menjelaskan ke orang lain. Nah, dan posisinya sama dengan saya, hanya nelateni nonton iklan. Kalau nanti ada orang yang bertanya, baru kita jelaskan semampu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian sampai 8 bulan tidak mendapatkan apa-apa gitu, kecuali VP-nya makin bertambah. Saudara sekalian, itulah urun rembuk saya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada para komentator bahwa kalau Anda mengatakan sesuatu tentang VTube tanpa pemahaman, apalagi kemudian menghakimi, Anda sudah berlaku zalim kepada VTube. Anda sudah berlaku zalim kepada jutaan member VTube yang aktif di dalamnya. Saya mohon itu dihentikan karena Anda menuduh orang lain dolim, tapi Anda ternyata ukuran kedolimannya lebih besar dibanding yang sekarang Anda tunjuk. Begitu? Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.